kita akan menjelaskan juga pembahasan terkait gerakan pada lift. Nah, dari percobaan kita telah lakukan, tadi kan menggunakan massa sebesar 40 kilogram. Nah, sebelum itu kita akan membahas materinya. Konsepnya yang pertama, saat lift naik, saat bergerak naik, dengan kecepatan tertentu, maka terdapat gaya normal. Nah, kita pelajari tadi gaya normal dan gaya berat. Karena ini bergerak secara vertikal, artinya kita mengikuti penerapan hukum 2 Newton tadi, yaitu rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ada 2 gaya bekerja, pertama gaya normal dan gaya berat. Nah, karena ini naik ke atas, jadi arah geraknya ke arah atas sesuai dengan gaya normal dan kembali terbalik dengan gaya beratnya. Artinya tulis N dikurang W sama dengan M kali A. Nah, kita pindah rumuskan karena kita ingin mengetahui gaya normal, jadi N sama dengan W dikali M kali A ditambah. Jadi N sama dengan rumus dari gaya berat, yaitu M kali G ditambah M kali A. Maka kita dapatkan rumusnya, kita sederhanakan M G tambah A. Ini contohnya kita berikan nilai untuk mengetahui berapa besar gaya normalnya. Contoh, masanya sebesar 20 kilo. Gaya gravitasi yang kita gunakan itu 10 meter per sekon kuadrat dan percepatannya sebesar 5. Kita tambahkan 20, 10 tambah 5 adalah 15 meter per sekon. 20 dikali 15 0, 5 kali 2 artinya 10, 1 kali 5 0, 1 kali 2 dan 300. Berarti gaya normal yang bekerja itu sebesar 300. Kemudian kemudian pada lift yang bergerak turun, artinya percepatannya ke bawah dan terdapat 2 gaya juga, yaitu gaya normal dan gaya berat. Nah, arahnya itu searah dengan gaya berat, artinya V rumus sigma E sama dengan M kali A, dan ada 2 gaya, yaitu W positif karena arah geraknya itu searah dengan gaya berat dan berlawanan dengan gaya normal, artinya W dikurang M sama dengan M kali A. Karena kita ingin mengetahui rumus dari gaya normal, kita masukkan N pindah ruas W dikurang M kali A. Nah, dari rumus gaya berat ini yaitu M kali G dikurang M kali A. Kita sederhanakan jadi M G dikurang A. Kita masukkan nih contohnya seperti tadi, masanya sebesar 20 kilo, gravitasnya tetap meter per sekon kuadrat, percepatannya sebesar lebih kurang 5 meter per sekon kuadrat. Nah, kita dapatkan 10 dikurang 5 artinya 10 kilo dikali 5 meter per sekon kuadrat, jadi gaya normalnya sebesar 100 Newton. Ini jika liftnya turun. Nah, bagaimana jika liftnya diam? Nah, saat lift diam artinya tidak ada gaya yang bekerja. Maka ini menerapkan hukum 1 Newton, di mana
tetap ada gaya normal dan gaya beratnya. Jadi dapat kita rumuskan sesuai dengan rumus hukum 1 Newton, itu F dengan 0. Di sini kita masukkan N W sama dengan 0, kita pindah luaskan N sama dengan W. Jadi ini gaya normalnya itu sama dengan gaya beratnya, karena gaya yang diberikan sama dengan 0 artinya gaya yang diberikan pada benda ini sama dengan 0. Nah, contoh penerapannya pada video web kita ini. Saat kita diberikan besar 40 kg dan seretnya itu pelan dan kita tekan ke lift nomor 1. Nah, saat lift bergerak ini tidak diberikan gaya sebesar 0, 10. Nah, saat lift bergerak pada lantai 1 itu gaya grafiknya sebesar pertama kecepatan pada waktunya. Pertama naik sebesar 2 sampai ke 4 mendekati 8, kemudian turun mengalami perlambatan sebesar menjadi 0. Jadi waktu yang ditempuhkan itu selama 10 detik. Kemudian mengalami percepatan yang awal mulanya kecepatannya itu naik nih dari 0 ke 0,5 menetap konstan, kemudian turun menjadi 0 lagi. Artinya lift tersebut mengalami sebuah perlambatan. Nah, dari grafik ini dapat kita ketahui bahwa saat lift itu naik artinya mengalami sebuah percepatan. Kemudian saat itu diam tidak ada gaya yang bekerja, artinya liftnya menurun dengan perlambatan artinya 0. Kemudian pada gaya normal ini itu selalu konstan. Pertama dari 400 selama detik kedua, kemudian menurun sampai ke detik 10. Itu mengalami penurunan. Artinya dari saat ini, nah saat ini diberikan beban nih sebesar 20 gram. Saat lift ini naik, artinya gaya normalnya ini akan bekerja pada lift ini nih. Nah, gaya normalnya akan bekerja semakin besar. Gaya normalnya akan semakin kecil dan gaya beratnya, nah gaya beratnya semakin besar, gaya normalnya semakin kecil. Artinya benda yang dibawa oleh lift ini akan terasa lebih berat. Begitu juga sebaliknya, saat lift turun ke bawah, saat lift turun, nah gaya normal yang bekerja itu lebih sedikit dan gaya beratnya itu lebih besar sehingga bisa turun ke bawah. Dan gaya normal inilah yang mempengaruhi gerak atau massa pada benda yang terasa lebih ringan dan terasa lebih berat. Nah, dapat kita simpulkan dari percobaan ini bahwa saat lift bergerak naik itu terjadinya sebuah percepatan. Kemudian saat turun itu akan mengalami sebuah perlambatan. Jadi semakin cepat percepatan dari sebuah lift itu, maka semakin besar pula gaya normalnya. Jadi sebenarnya saat lift bergerak lambat, maka semakin kecil pula gaya normal yang diurai sesuai dengan grafik yang kita dapatkan dari percobaan